Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Masih sehat semua kan? Semoga sehat selalu ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mengetahui dulu apa sih kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikatornya. Kompetensi inti KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Menganalisa dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah dan menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar atau KD. KD 3.1 menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. KD 3.2 menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. KD 4.1 menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Indikator. Indikator 3.1.1 mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Indikator 3.2.1 menyimpulkan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Indikator 4.1.1 menceritakan peristiwa penting proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Indikator 4.2.1 menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Baik, mari kita bahas teman-teman. Terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah itu kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Nah, Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaan dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya. Keturunan Bani Umayyah yang selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintah dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Banyak kelompok bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yahudi, dan Yunani. Pemerintah Abbasiyah berkembang setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kekhalifahan bernama Mamluk mulai naik daun hingga sekarang keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasiyah banyak tinggal di timur laut Irak. Yang kedua, faktor-faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Adapun faktornya, yang pertama meningkatnya kekecewaan kelompok Khawarij dan Syiah terhadap dinasti Umayyah. Yang kedua, terjadi perbedaan paham dan peperangan antar suku antara suku Arab dan Arab Mudoriyah dan suku Arab Himariyah. Kemudian yang ketiga, dinasti Umayyah bertindak nepotisme dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Yang ketiga, pendirian pusat studi yang diberi nama Baitul Hikmah. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. B. Penertiban administrasi pemerintahan. Yang pertama, pengangkatan wazir atau perdana menteri. Yang kedua, pengangkatan Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh amir atau gubernur. Yang keempat, pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. C. Ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang pertama, sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi pemerintah. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Yang kedua, sektor perindustrian. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Industri pakaian dan sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Yang ketiga, sektor perekonomian. Pembangunan kanal berbendusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Yang keempat, seni sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu. Yang pertama, Abu Atwiyah. Yang kedua, Abu Nawas. Yang ketiga, Abu Taman. Yang keempat, Al-Bukhturi. Yang kelima, Al-Muntanabi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfa Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Al-Fatih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.